Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi pada pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yaitu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, C-nya itu bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh bentuk persamaan berikut ini. Yang pertama, X kuadrat min 2X min 7 sama dengan 0. Apakah itu merupakan persamaan kuadrat? Kita lihat dulu variabelnya, apakah pangkat tertingginya 2? Nah, di sini terlihat bahwa pangkat tertingginya 2. Kemudian, A-nya apakah tidak sama dengan 0 atau koefisien dari X kuadrat? Di sini koefisien dari X kuadrat itu 1, berarti tidak sama dengan 0. Sehingga X kuadrat min 2X min 7 sama dengan 0 itu merupakan persamaan kuadrat. Kemudian contoh yang kedua, yaitu 5X pangkat 3 min 7X plus 8 sama dengan 0. Apakah merupakan persamaan kuadrat atau bukan? Kita lihat dulu variabelnya, pangkat dari variabelnya. Di sini pangkat dari variabelnya tertinggi yaitu 3. Padahal pada persamaan kuadrat, pangkat tertinggi dari variabelnya itu sama dengan 2. Sehingga bisa dikatakan bahwa 5X pangkat 3 min 7X plus 8 sama dengan 0 itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, itu ada beberapa cara atau menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Yaitu yang pertama itu dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Untuk cara yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran. Ada beberapa bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama bentuk AX kuadrat plus ABX. Pemfaktoran pada hakikatnya yaitu mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian. Nah, untuk pertama kita akan membahas bentuk AX kuadrat plus ABX. Diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nomor 1, tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat plus 8X sama dengan 0. Caranya, kita tulis soalnya yaitu X kuadrat plus 8X sama dengan 0. Jika tidak ada angkanya yang depan ini, berarti di situ ada angka 1. Pertama, kita cari FPB-nya. Yaitu FPB dari 1X kuadrat dan 8X. Kita cari FPB-nya satu persatu mulai dari angkanya yaitu 1 dan 8. FPB dari 1 dan 8 yaitu 1. Artinya angka yang bisa membagi 1 dan 8, angka terbesarnya itu 1. Kemudian kita cari FPB yang X kuadrat dengan X. Berarti yang bisa membagi X kuadrat dengan X. Atau lebih mudahnya, jika ada X pangkat 2 dengan X, kita ambil pangkat yang kecil. Kalau X itu berarti pangkatnya 1. Berarti FPB dari X pangkat 2 dan X, itu FPB-nya sama dengan X. Ini nanti memuat FPB-nya. Kita tulis ini yang 1X. Nah, kemudian kita bagi untuk mengisi yang ini. 1 dibagi 1. X pangkat 2 dibagi X. Nanti ketemunya X. Terus yang kedua, yang belakang kita bagi sama seperti yang depan tadi. 8 dibagi 1, 8. X dibagi X, habis atau 1. Berarti ketemunya 8. Kemudian kita cari nilainya. Yang pertama yang 1X, nanti yang kedua yang X plus 8. Untuk yang pertama yang 1X. Berarti 1X dipasangkan sama dengan 0. 1X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Berarti 1 kali berapa supaya 0? Berarti dikalikan 0. Kemudian yang kedua, X plus 8 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0 dikurangi 8. Karena di sini positif, pindah ruas menjadi negatif.
Maka X 0 dikurangi 8. Maka X-nya sama dengan negatif 8. Sehingga kita peroleh dua akar atau faktornya ini. Yang pertama, X1 sama dengan 0, yang ini. Dan yang kedua, X2 sama dengan min 8. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan 0, min 8. Contoh soal yang kedua, masih tentukan akar penyelesaian dari 6y kuadrat dikurangi 10y sama dengan 0. Kita tulis soalnya yaitu 6y kuadrat min 10y sama dengan 0. Langkah pertama kita cari FPB-nya terlebih dahulu. Yaitu FPB dari 6y pangkat 2 dan 10y. FPB dari 6 dan 10 yaitu 2, atau angka yang bisa membagi 6 dan 10 yaitu 2, angka terbesarnya. Kemudian y pangkat 2 dengan y, kita ambil pangkat yang kecil yaitu y. FPB-nya kita taruh paling depan, maka 2y. Untuk mengisi ini kita bagi satu persatu. 6 dibagi 2, ketemunya 3. Y pangkat 2 dibagi y, nanti ketemunya y. 10 dibagi 2, ketemunya 5. Y dibagi y, 1, ketemunya 5. Kemudian kita cari satu persatu. Yang pertama yang 2y sama dengan 0. 2y sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 3y dikurangi 5 sama dengan 0. Maka 3y sama dengan 0. Ini pindah ruas, negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Maka 3y sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi y sama dengan 5 dibagi 3. Maka y1 itu sama dengan 0 dan y2 sama dengan 5/3. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 0,5/3. Oke, kita lanjutkan pemfaktoran yang kedua, yaitu pemfaktoran bentuk X pangkat 2 min Y pangkat 2. Itu jika difaktorkan atau diselesaikan dengan cara pemfaktoran menjadi X min Y dikalikan X plus Y. Yang pertama, tentukan akar-akar penyelesaian dari X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Pertama kita tulis dulu soalnya, yaitu X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Untuk bentuk ini, caranya kita akar satu persatu. Yang depan ini berarti X pangkat 2 dan yang belakang 4. Kita cari akarnya. Yang pertama, akar dari X pangkat 2 sama dengan X. Kemudian yang kedua, berarti akar dari 4. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Kita sudah peroleh yang pertama X, yang kedua 2. Maka X pangkat 2 dikurangi 4 jika difaktorkan menjadi X dikurangi 2, ini sesuai bentuk ini. Yang kedua X plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari satu persatu. Yang pertama X min 2, yang kedua X plus 2. Yang pertama X min 2. Berarti X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Ini min 2, negatif 2, pindah ruas jadi plus 2 atau positif 2. Maka X sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian yang kedua yang X plus 2. X plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dikurangi 2. Karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. 0 dikurangi 2 berarti negatif 2. Maka X-nya sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh bahwa X1 ini ketemunya 2 dan X2 sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0, yaitu 2, min 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan akar-akar penyelesaian dari 9X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Kita selesaikan, yaitu 9X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Sama dengan contoh yang pertama tadi, kita cari akarnya satu persatu. Yang pertama, akar dari 9X pangkat 2.
Akar 9 yaitu 3, akar X pangkat 2 yaitu X. Sehingga akar dari 9 X pangkat 2 itu sama dengan 3X. Kemudian yang kedua, akar dari 25. Berapakah akar dari 25? 5. Sehingga 9X pangkat 2 dikurangi 25 menjadi 3X dikurangi 5 dikalikan 3X ditambah 5 sama dengan 0. Kita cari akarnya satu persatu. Yang pertama yang 3X min 5 sama dengan 0. Maka ini negatif 5 nanti pindah ruas menjadi positif. Sehingga 3X sama dengan 0 ditambah 5. 0 ditambah 5 yaitu 5. Maka 3X sama dengan 5. X-nya sama dengan 5 per 3. Kemudian yang kedua, yang 3X plus 5 sama dengan 0. Maka menjadi 3X sama dengan 0 dikurangi 5. Ini positif 5, pindah ruas jadi negatif 5. Maka 3X sama dengan negatif 5. Negatif 5 itu diperoleh dari 0 dikurangi 5, ketemunya negatif 5. Sehingga X-nya sama dengan negatif 5 per 3. Sehingga diperoleh akar-akarnya yang pertama, X1 sama dengan 5 per 3. Dan yang kedua, X2 sama dengan min 5 per 3. Sehingga penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya sama dengan 5 per 3, min 5 per 3. Contoh yang ketiga. Tentukan akar-akar penyelesaian dari 8X pangkat 2 dikurangi 18 sama dengan 0. Soalnya ini 8X pangkat 2 dikurangi 18 sama dengan 0. Kita cari akarnya satu persatu. Apakah ada? Nah, di sini 8X pangkat 2. Akar dari 8X pangkat 2. Apakah ada? Akar dari 8 ternyata tidak ada. Terus yang belakang akar 18. Nah, ternyata juga tidak ada lagi. Gimana jika menemui soal seperti ini? Caranya kita faktorkan dulu. Kita buat ini negatif-negatif. Kita cari FPB-nya dulu. 8 dengan 18. Berarti FPB dari 8 dan 18. Angka yang bisa membagi 8 dan 18. Yaitu 2. Kita bagi satu persatu. Ini yang depan dulu. 8 dibagi 2 ketemunya 4. X pangkat 2. Nah ini. Terus yang kedua 18 dibagi 2 ketemunya 9. Sekarang coba kita cek apakah yang ada di dalam kurung ini bisa diakar semua. Yang pertama 4X pangkat 2. Akar dari 4 ada, X pangkat 2 juga ada. Terus akar dari 9 juga ada. Sehingga nanti yang dicari akarnya itu yang ada di dalam kurung ini. Sehingga yang pertama akar dari 4X pangkat 2. Akar dari 4 itu 2, X pangkat 2 diakar jadinya X. Sehingga akar dari 4X pangkat 2 itu sama dengan 2X. Kemudian yang kedua yang akar dari 9. Berapakah akar dari 9? Yaitu 3. Sehingga 8X pangkat 2 dikurangi 18. Jika difaktorkan menjadi, ini 2-nya tetap ditulis. 2. Kemudian ini 2X dikurangi 3. Dikalikan yang satunya 2X ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari satu persatu. Yang pertama yang 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 0 ditambah 3. Karena di sini negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Maka 2X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 per 2. Kemudian yang kedua yang 2X plus 3 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 0 dikurangi 3. 0 dikurangi 3, negatif 3. Sehingga 2X sama dengan negatif 3. Maka X-nya sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga diperoleh akarnya yang pertama X1 sama dengan 3 per 2. Yang kedua X2 sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari 8X pangkat 2 dikurangi 18 sama dengan 0 yaitu 3 per 2,
koma, negatif 3/2. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.